Jadi anak-anak, sistem pernapasan pada manusia itu adalah serangkaian organ yang bertanggung jawab untuk mengambil oksigen atau O2 dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 di dalam suatu proses pernapasan. Perlu kalian ketahui bahwasanya oksigen merupakan zat utama yang dibutuhkan oleh tubuh dari setiap makhluk hidup demi keberlangsungan hidupnya. Secara umum, sistem pernapasan pada manusia itu terdiri menjadi dua bagian, yang mana terdiri dari sistem pernapasan bagian atas dan sistem pernapasan bagian bawah. Sistem pernapasan bagian atas terletak di luar rongga dada, di mana terdiri dari rongga hidung, rongga mulut, faring, laring, dan trakea. Rongga hidung. Bagian dalam hidung memiliki selaput lendir yang lengket. Fungsi dari selaput lendir ini adalah untuk melapisi rongga hidung dalam menangkap partikel-partikel debu atau kuman agar tidak masuk ke dalam paru-paru. Selain itu juga di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut halus dan kecil yang biasanya disebut dengan silia. Fungsi dari silia ini adalah untuk membantu menyaring debu-debu dan mengeluarkannya pada saat kita bersin. Yang kedua ada rongga mulut. Dalam kondisi normal, udara akan masuk melalui hidung. Namun, pada saat tertentu, seperti hidung sedang tersumbat, mulut dapat menggantikannya apabila diperlukan. Selain itu juga, jalur udara yang dimulai dari mulut lebih pendek jika dibandingkan jalur udara yang masuk melewati hidung. Yang ketiga ada faring. Faring bertanggung jawab pada dua sistem penting tubuh, yaitu sistem pernapasan dan sistem pencernaan. Selanjutnya ada laring. Laring berfungsi sebagai jalur udara yang masuk ke dalam paru-paru. Dan yang terakhir itu ada trakea. Trakea atau batang tenggorokan memiliki fungsi menyediakan akses saluran pernapasan hingga udara bisa masuk dan keluar dari paru-paru. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah membahas materi tentang bagian-bagian organ sistem pernapasan atas manusia. Sekarang kita membahas bagian-bagian organ sistem pernapasan bawah manusia. Jadi anak-anak, sistem pernapasan bawah manusia itu terdiri dari paru-paru, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan diafragma. Yang pertama itu ada paru-paru. Paru-paru adalah organ penting dalam sistem pernapasan. Paru-paru terdiri dari sepasang organ yang terdiri dari paru-paru sebelah kanan dan paru-paru sebelah kiri. Fungsi dari paru-paru adalah untuk menyalurkan oksigen ke sel darah merah, lalu sel darah merah membawa oksigen ke seluruh tubuh. Dan paru-paru juga berfungsi sebagai sirkulasi oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya ada bronkus. Bronkus berfungsi untuk mengalirkan udara dari paru-paru menuju bronkiolus. Selanjutnya yang ketiga ada bronkiolus. Bronkiolus adalah cabang dari bronkus yang merupakan jalur udara utama di dalam paru-paru. Udara yang masuk ke bronkus akan diteruskan ke bagian bronkiolus untuk bisa menuju alveolus. Selanjutnya ada alveolus. Alveolus adalah kantong udara yang menjadi tempat pengolahan udara. Dan yang terakhir ada diafragma. Diafragma adalah lembaran otot yang memisahkan antara dada dan perut. Otot diafragma inilah yang membantu melonggarkan paru-paru pada saat bernapas. Tadi Ibu Guru Febri menjelaskan bahwa paru-paru merupakan organ penting dalam sistem pernapasan manusia. Aduh, hari ini jadi penasaran bagaimana ya cara kerja paru-paru kita? Nah, anak-anak, agar kalian dapat mengetahui bagaimana sistem kerja paru-paru di dalam tubuh kita, Ibu di sini membuat media meru buatan untuk kalian. Coba perhatikan ke depan ya. Pipet panjang ini kita ibaratkan batang tenggorokan atau trakea. Kemudian bagian luar botol ini kita ibaratkan rongga dada. Kemudian kedua balon yang berada di dalam botol kita ibaratkan paru-paru kita, paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Dan yang terakhir itu sarung tangan medis kita ibaratkan diafragma.
Pada saat kita menarik napas, udara akan masuk melalui rongga hidung. Kemudian, udara yang masuk saat kita menghirup napas tadi disesuaikan suhu dan tekanannya melalui sinus. Setelah itu, udara masuk ke dalam trakea. Di sini, udara yang masuk melewati trakea atau batang tenggorokan tadi akan disaring oleh kedua bronkus. Setelah disaring, selanjutnya udara akan masuk ke dalam paru-paru kita, paru-paru sebelah kanan dan paru-paru sebelah kiri. Kemudian, apa yang terjadi selanjutnya? Coba anak-anak perhatikan ke depan. Ketika ibu menarik sarung tangan medis, apa yang terjadi? Maka, balon yang berada di dalam botol akan mengembang. Mengapa balon yang berada di dalam botol dapat mengembang? Jawabannya karena tekanan di dalam botol akan berkurang, sedangkan tekanan udara yang berada di luar botol atau kita umpamakan udara bebas akan menjadi lebih besar, sehingga udara di luar botol akan mengalir ke dalam botol, yang mana balon yang berada di dalam botol kita umpamakan sebagai paru-paru kita. Proses seperti ini dinamakan sebagai proses inspirasi. Jadi, pada saat kita menghirup udara, maka dada kita akan menaik dan paru-paru menjadi mengembang. Begitu juga sebaliknya, ketika ibu mengembalikan posisi sarung tangan medis ke bentuk semula, maka balon yang berada di dalam botol yang kita umpamakan sebagai paru-paru akan mengempis. Hal ini disebabkan karena tekanan dalam botol lebih besar daripada tekanan di luar botol, sehingga udara dalam botol mengeluarkan udara keluar yang membuatnya menjadi mengempis. Proses seperti ini dinamakan sebagai proses ekspirasi. Jadi, pada saat kita menghela napas atau menghembuskan napas, maka dada kita turun dan paru-paru menjadi mengempis. Paru-paru di dalam tubuh kita bisa mengembang dan mengempis, itu dipengaruhi oleh sistem kerja diafragma. Itulah video pembelajaran IPA SD atau MI kelas 5 mengenai materi sistem pernapasan pada manusia menggunakan media visual dan media paru-paru buatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan alasan saya memilih menggunakan media visual dan media paru-paru buatan pada saat mengajar materi sistem pernapasan pada manusia, serta penerapan kedua dari media ini. Seperti yang kita ketahui, pada saat kita mengajar atau menjelaskan materi kepada siswa, tidak bisa hanya mengandalkan suara saja. Kita perlu menggunakan media pembelajaran untuk menarik perhatian siswa dan meningkatkan pemahaman siswa tentang materi yang telah kita jelaskan. Menurut saya, menggunakan media visual dan media paru-paru buatan pada materi sistem pernapasan manusia itu sudah tepat. Karena pembelajaran IPA tidak hanya dijelaskan saja oleh guru, tetapi siswa juga perlu melihat contoh secara langsung. Dengan melihat contoh secara langsung menggunakan media visual dan media paru-paru buatan pada sistem pernapasan manusia, sehingga siswa benar-benar memiliki pengetahuan IPA secara jelas mengenai sistem pernapasan pada manusia yang meliputi bagian-bagian organ sistem pernapasan, cara kerja paru-paru, dan proses inspirasi dan ekspirasi pada sistem pernapasan manusia. Serta kedua media ini menurut saya sangat cocok digunakan untuk di lingkungan pedesaan dan lingkungan kota. Karena pembuatan media ini sangat ekonomis dengan hanya memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitar kita. Cara pembuatannya pun sederhana dan mudah didapatkan. Semoga video pembelajaran materi tentang sistem pernapasan pada manusia yang saya buat dapat bermanfaat untuk kita semua.